Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi dengan saya Irfan di Pohon Hijau Channel. Di konten kali ini sama seperti konten-konten sebelumnya, kita masuk ke dalam segmen PHC Podcast, teman-teman. Di sini sudah ada bintang tamu yang sangat sakral atau langka, jarang ditemui di dunia maya, teman-teman. Ini saya sedang bersama Guntur Restu Aji. Benar, Guntur? Benar. Sebelum kita mengulas lebih lanjut, lebih dalam lagi tentang bagaimana sih sosok Guntur Restu Aji itu, sebelumnya kita harus berkenalan dulu. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Benar? Oke, langsung saja kita berkenalan. Mas Guntur, nama asli sampean, kenalkan kepada penonton semua. Nama saya Guntur Restu Aji. Kelahiran 2002. Lengkap tempat tanggal lahir harus lengkap semua. 2002 Kediri 11 April 2002. Jadi sekarang sudah berumur 20 belum 19. Tahun depan 20. Oke, 20. Sama seperti saya Mas Guntur. 2002 sama. Iya, sama April tapi. April. Aku juga April. Oh, kita saudara. 24. Oke, kita saudara. Oke, Mas Guntur. Setelah nama, tanggal lahir, sekarang kita menginjak ke masa lalu. Oke. Bisa diceritakan TK di mana, SD, SMP, bahkan SMA atau TK, sekarang mau kuliah juga. TK silakan ceritakan. Di Setiabakti. TK Setiabakti itu mana? Saya tidak tahu. Burengan, TK Setiabakti Burengan. Oh, Burengan, teman-teman. SD Ndoho. SD Ndoho. Terus SMP 5. SMP 5 sama seperti saya. SMA 6. SMA 6 ini mlebu desa apa? Desa ndi? Desane apa ya? Sidomulyo. Oh, Sidomulyo bener. SMA 6 Sidomulyo. Ngasinan. Oh, Ngasinan, teman-teman. Mas Guntur agak lupa ini, tapi tidak apa-apa. Terus pengalaman, mungkin setiap orang kan pasti mempunyai pengalaman. Pasti itu. Saman pasti punya, saya juga punya. Terus saya mau menanyakan pengalaman paling sedih lah menurut sampean. Menurut dari TK sampai SMA. Sampai sekarang mungkin sudah lulus SMA juga. Pengalaman sedih. Ya, menurut sampean apa? Pak diseneni ibu apa piye sembarang. Pengalaman sedih. Di ghosting tenanan iki jeguya tenanan apa masa di ghosting tenan tenan iki pas sampean sayang tenan lho masa tenanan wi iya. Oh piye diceritakan gimana kisahnya ya kisah iki ya cinta-cintaan ngono akhirnya ya ghosting wis sampean wis berjuang tenan lho maksudnya wis dalam hal berjuang mati-matian gak ngenteni DE tapi tapi piye sama ceritanya wis ya wis waktu apa SD sampai waktu SMA 6 berarti oke. Tapi cewek bukan SMA 6 beda SMA beda. Oke, jadi di ghosting ya Mas di ghosting sama cewek lah pokoknya ya di ghosting sama cewek. Kayak teman-teman pengalaman sedihnya Mas Guntur ternyata di ghosting, saya tidak mengira itu. Terus kalau ada pengalaman sedih juga ada pengalaman senang. Menurut sampean sing senang apa? Dalam hidupnya sampean selama ini. Pengalaman senang iki yo kaya juara kompetisi voli tingkat Jawa Timur. Jawa Timur paling tertinggi sampean apa? Paling tertinggi nasional. Nasional itu berarti se-Indonesia. Se-Indonesia. Juara berapa? Kalau itu juara 4. Juara 4. Oh, harapan 1. Oke, Mas Guntur. Terus pengalaman sedih, senang sudah, sekarang lucu. Pengalaman paling lucu. Jangan bercanda. Serius ini? Iya. Serius? Iya. Di mana? Bisa ceritakan. Itu teman saya itu pada waktu. Namanya lucu. Gimana? Bisa diceritakan? Kalau boleh tahu itu. Farul Rizky. Benar sih. Mas Mon. Iya, Mas Monster namanya itu anak sepak bola sama enam itu. Berarti sama dia ceritanya. Itu posisi waktu ke rumahnya Mas Gale. Ke Wadungan itu. Nah, ada orang jemur. Ada orang jemur.
Nah itu kan posisi kan tis kayak ngiling-ngiling nih zaman SD loh, delikan loh. Oh iya delikan. Ketampet. Nah, terus dua ide gitu. Oh delik, awalnya delik. Delik, terus ada malah sing didelekne gini. Oh. Oke teman-teman, itu sangat lucu ya. Menurut saya juga lucu, tapi kalau mungkin di kalangan kalian itu agak bahasanya agak nganu ya. Agak kotor lah. Iya, agak kotor, tapi ya kalau lucu ya enggak apa ya. Itu Mas Farul itu. Itu memang lucu ya. Tuh, terus tadi Saman waktu pengalaman senang itu bilang pernah juara voli. Pernah juara voli. Pernah juara voli betul kan? Benar. Terus Saman mulai menekuni atau mulai berkenalan dengan voli itu dari kapan? Oh, pertama kali Pertama kali TK udah dikenalin sama teman-teman. Gimana ceritanya? Yes, ceritakan dari awal. Poli desa, terus diajak di desa, diajak ikut latihan poli gitu. Sampai sekarang akhirnya. Terus kok bisa masuk ke dalam atlet voli? Itu gimana? Itu pada waktu mulai seneng poli itu kelas 6 mengikuti kejuaraan kelas 6 SD. Iya. Mengikuti kejuaraan Perseni SD. Itu dapat juara. Jadi tingkat SD. Iya, se-Jawa Timur. Itu dapat juara 3 se-Jawa Timur. SD ini Saman dapat juara 3. Dapat juara 3. Terus SMA kelas 2 kalau enggak salah. SMA 6. Ya, SMA 6 itu mewakili Surabaya tingkat provinsi dapat juara 2. SMA 6-nya atau Saman sendiri yang mewakili? Saya sendiri. SMA 6 jadi dari kota Kediri Saman saja. Iya, ikut tapi saya mewakili Surabaya. Jadi banyak sekali. Iya, banyak sekali saingannya. Jadi itu diseleksi dulu ya? Seleksi. Terus itu juara berapa? Juara 2 tingkat provinsi. Terus yang terakhir itu kemarin Kejurnas itu saya dapat harapan 1. Kejuaraan nasional ya, seluruh Indonesia. Oh, gila teman-teman. Saya sangat speechless ya. Insecure. Ya, saya insecure karena saya tidak bisa voli teman-teman. Tapi alangkah baiknya Mas Guntur ini menceritakan kisah sedih waktu voli kan dulu kan. Tadi kan kisah sedih senang waktu kehidupan lah, waktu hidup. Ya. Sekarang kisah sedih sama senang waktu bermain voli, ikut kejuaraan entah latihan, bermain voli. Kisah sedihnya itu ya perjuangannya seperti apa? Itu lika-likunya berat lah. Kayak main belakang, main pelatih gimana gitu, main belakang lah. Main belakang itu contohnya kayak uang gitu loh. Uang. Ya, ada titipan lah. Titipan. Oh, nganu. Ibaratnya membayar. Ya, itu yang bayar tuh gimana? Pas pertandingan atau apa? Pas pertandingan atau apa? Itu pada waktu seleksi. Seleksi sudah. Iya, seleksi. Jadi yang bayar itu pasti masuk ke dalam tim utama gitu. Iya, masuk ke dalam tim utama. Tapi akhirnya segitu. Saya dulu pertama awalnya itu cadangan tidak masuk dalam inti permainan. Akhirnya yang bayar itu mainnya jelek. Yang bayar mainnya jelek, jadi sama nggak bayar bagus mainnya. Ya, akhirnya coba dimasukkan, ternyata bagus. Akhirnya inti seterusnya sampai inti sama. Ya. Terus kisah sedihnya itu perjuangan. Oh, berarti saingan dalam tim lah untuk menuju tim utama. Ya. Nah, terus kalau sedih senang waktu voli, senangnya pas sama apa? Latihan pamane iki. Senang waktu voli itu ya bisa kenal sama pemain timnas, pemain senior seperti sekelas Proliga lah. Itu kenalnya sama satu tim apa hanya mengenal? Satu tim. Wah, gila teman. Timnas Indonesia voli? Ya, teman sebagian masih ada. Ya paling 1 orang 2 orang ada. Timnas. Tuh. Jadi Saman pernah setim sama pemain Proliga Timnas Indonesia? Iya, pernah. Gila. Saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi teman-teman semua. Iya. Speechless sekali. Ya, insecure juga. Karena Mas Guntur ini diam-diam ternyata diam terlihat cupu, bergerak seperti suhu. Wah, ngeri. Saya sudah
kehabisan kata-kata. Tapi ini keluar dari konteks Mas Guntur ya? Ya. Keluar dari saman kehidupannya saman sehari-hari, keluar saka permainan voli, bermain voli. Saman pernah gak mengalami hal-hal mistis? Nah, hal mistis itu selama ada. hidup. Menurut Saman percaya gak Saman sama hal mistis? Percaya? Percaya. Itu memang ada ya? Memang ada. Alam gaib ada ya? Memang ada. Terus Saman pernah mengalami apa tidak? Itu pernah pada waktu main itu sempat blank pernah. Main voli? Iya, blank, pikiran kosong pernah. Terus mistik-mistiknya be? Itu pada waktu mau masuk lapangan terus bau-bau seperti kayak menyan itu banyak. Ada? Ada. Sebelum main itu pernah disuruh minum air melati masalah. Air mati be? Air melati. Air melati. Oh, kembang melati. Ya, campur air putih. Campur air putih itu pernah. Yang nyuruh minum pelatih? Apa? Itu pada waktu tarkam itu. Antar kampung? Iya, Isgaldes. Oh, desa, orang desa. Iya. Yang suruh minum berarti orang-orang desa lah. Ya, yang ngebon aku, yang ngebos, bosnya. Ini Mas, sama ini suruh minum ini. Tuh. Ibaratnya wi menurut Saman tinggal apa wi minum air putih? Kalau kuat apa biar kalau menurut aku sih buat semisalnya musuh main juga main mistis. Bisa buat bentengi lah. Oh, sama-sama ya, berpikir positif lah aku. Oh. Gitu. Itu serius itu, beneran serius. Saman pernah ngalami? Pernah, sering malah. Sering juga. Ada lagi mungkin selain itu minum kembang melati? Udah. Itu aja? Iya, itu aja. Oke teman-teman. Terus Saman kan saiki wis gede. Ya. Lulus SMA. Cita-cita Saman dari kecil sampai dewasa apakah sudah terwujud apa belum? Kalau belum, apa cita-cita Saman? Cita-cita kalau cita-cita sih ada dua mungkin, Saman pemain voli profesional atau ya, apa? Pertama pengen jadi pemain voli profesional lah. Itu cita-cita pertama waktu kecil? Ya, waktu kecil. Terus di tengah perjalanan? Jadi polisi juga. Polisi? Ya. Terus ada lagi mungkin? Ya, sudah itu. Polisi sama pemain basket, pemain voli profesional. Ya, voli. Maaf, saya agak ngantuk ini. Nah, berarti yang sudah tercapai dari kedua ini voli. Menurut sama apa kalau, belum? Masih jauh. Menurut aku sih belum lah. Kalau belum semua? Iya, belum. Belum apa-apa itu. Belum bisa membagian orang tua. Oke, Mas Guntur. Masih proses lah, itu iya. Proses. Nah, terus ini pandangan Saman ke depan terhadap masa depannya Saman sama masa depannya orang tua. Saman pengen apa? Kalau pengennya sih kerja mapan lah. Jadi cita-cita itu di luar dari dua cita-cita itu enggak apa-apa. Umpamanya dua-duanya enggak tercapai lah. Tapi semoga saya doakan juga tercapai lah dua-duanya. Polisi sambil pemain voli. Jadi di luar itu juga enggak apa-apa maksudnya. Pekerjaan apapun. Enggak apa. Yang penting mapan terus bisa membagikan orang tua. Bisa membagikan orang tua itu yang terutama itu sih. Ya. Tepuk tangan. Inilah dia Mas Guntur, diam-diam mematikan. Oke teman-teman, itu saja mungkin cerita tentang Mas Guntur Restuaji ya. Kalau mungkin kalian di sana yang cita-citanya sama seperti Mas Guntur harus tetap semangat ya, semangat. Kalau ada akan cetak tips agar menjadi pemain voli lah. Tipsnya ya. Menurut Saman pantes lah mewakili lah ya. Latihan yang lebih giat lah, yang pertama itu. Kedua, jangan sampai kalau kalian udah di atas jangan sampai lupa yang ada di bawah kalian sebelumnya seperti apa, kayak kalian pada waktu dulu itu kayak apa, ingatlah harusnya. Ingat ya pada saat kita ya, di bawah. Harus ingat pada waktu kita di bawah. Kira teman-teman. Oke teman-teman, ya itu sekian dari pengalaman hidup Mas Guntur. Semoga Mas Guntur kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin. Sukses selalu. Apa yang dicita-citakan tercapai. Sama seperti saya juga sedang berproses sama ya. Semoga teman-teman di luar sana juga sama seperti kita
berjuang untuk membahagiakan orang tua. Amin, amin. Oke, sekian dari saya teman-teman. Jangan lupa videonya di like, comment, share, and subscribe YouTube Pohon Hijau Channel. Kalau ada yang kepo-kepo tentang Mas Guntur, nanti IG-nya saya taruh di link deskripsi ya teman-teman. Biar kalian semua tahu lah, mengerti lah tentang seluk-beluknya Mas Guntur ini. Siap. Oke, kami berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.